Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsyadana ila kulli ta'atihi wa imtithali awamirih. Walladhi nahana wa zajarana an kulli ma'siyatihi wa kufrih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إقرارا بربوبيته وبوحدانيته وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اعترافا برسالته وبنبوته اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه المهتدين إلى سبيله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فعلمنا علوما نافعة في الدين والدنيا والآخرة أما بعد Hadratul Kurama wal Fudana, para alim ulama, para asatidzah, segenap tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya, wabil khusus yang ikut hadir bersama-sama, segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Mubarak, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, semua yang hadir pada kesempatan mulia pagi hari ini di tempat yang mulia ini. InsyaAllah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Terlebih dahulu sekali lagi kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala hidayah, inayahnya, rahmat, nikmatnya. Pagi hari ini yang hadir insyaallah senantiasa Allah rizkikan kesehatan lahir batin. Allah senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Yang ada sakit, ada penyakit, segera diangkat penyakitnya, disehatkan kembali oleh Allah. Kita dan keluarga kita tentunya untuk bekal meningkatkan ibadah, taqarrub kita, taatan dan kesalehan kita kepada Allah di hari-hari mendatang. Dan pada pagi hari ini di waktu duha ini kita semua kembali digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hati dan pikiran kita berupa ilhamnya, berupa hidayah dan petunjuknya untuk muncul keinginan, ada rasa keinginan yang tinggi pada diri kita, kecenderungan yang tinggi untuk mau hadir bersama-sama di majelis zikir, majelis ilmu, majelis sholawat ini suatu hal yang sangat menggembirakan kita tentunya jika teringat akan fadilah keutamaannya. Namun maklum tentunya jam-jam segini ini diajak ngaji itu kayak salah alamat Pak, ini kayak salah waktu. Karena apalagi ini hari Minggu jam-jam segini ini yang enak ngapain ini Pak? Iya di rumah, selonjoran ya di rumah itu ya. Ya HP, ya remote. Iya Pak. Jadi untuk diundang hadir begini ini ya cukup berat. Cuma karena kita orang berilmu dan kita hamba saleh, kita tahu memang suatu ibadah kalau ada tantangan, apalagi tantangannya berat, kan kita tahu derajatnya lebih mulia, lebih besar, lebih tinggi, pahalanya pun lebih besar. Ya, apalagi dari subuh tadi sudah pulang, kemudian
belum sempat. Bangunnya saja sebelum subuh jam berapa itu? Jam 3 sudah bangun, setengah 4 jadi bangun. Berangkat ke masjid. Wah, ini jam-jam segini nih waktunya bayar utang ini. Ya, waktunya dendam capek dari sebelumnya. Tapi karena kita berilmu masalahnya Bapak Saudara sekalian. Begitu dengar di masjid ada istiqamah kita, mudawamah kita dengan ta'lim ini hadir. Dan saya teringat begini sekalian, ini sering dibahas sebenarnya ini. Cuma kalau kita hitung-hitungan lagi itu akan ketemu yang luar biasa. Kalau sholat sunnah 1000 rakaat itu kira-kira memerlukan waktu berapa jam, Pak? Kalau tarawih 23 rakaat itu kurang lebih 40 menit. Kadang-kadang 30 menit belum selesai. Lebih dari 30 menit. Secepat-cepatnya mungkin 30 menit ya. 100 rakaat itu kira-kira berapa jam? Ya santainya barangkali 3 jam dah. Kalau 2 jam, masa 1 jamnya bisa 50 rakaat? Kayaknya nggak dapat, Pak. Ya dengan santainya barangkali 3 jam itu 100 rakaat. Berarti kalau 100 rakaat 3 jam, untuk mencapai 1000 rakaat harus berapa jam? 30 jam. Duduk kita di majelis ilmu semacam ini 1 jam sama dengan 30 jam, bahkan khairun, lebih baik daripada 30 jam salat sunnah terus menerus mencapai 1000 rakaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, makanya berat mau datang karena tantangan ya tantangannya Pak, hadiahnya besar. Iya kan? Jadi kalau 30 jam itu berapa hari itu? Hampir 2 hari ya. Iya Pak, sehari semalam ya 2 hari semalam lah. Allah. Ya, itu duduk kita cuma 1 jam dan duduk di majelis ilmu, bukan ilmunya, bukan kajiannya. Ya bukan ya pembahasannya, bukan, tapi duduknya, hadirnya. Kayak hadisnya itu jelas, huduri majalisi alimin, hadirnya kita di majelisnya orang alim atau di majalisi ilmin atau majelis ilmu itu. Jadi hudurnya ya, hadirnya Pak. Kalau soal mencari ilmunya sekarang di rumah sambil tiduran di kasur dapat ilmu kita. Betul tidak? Iya, tapi kita ini masalahnya hudurnya, hadirnya itu yang akan diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar itu. Iya, makanya kita jangan terlena dengan ponsel kita, dengan YouTube, dengan semua ya, dari grup ke grup itu memberi ilmu, semuanya bagus, silakan, itu tambah ilmu. Tetapi fadilah keutamaan 1000 rakaat itu bukan, Pak, bukan di situ. Tapi itu harus hadir. Ya. Makanya orang-orang yang mengerti sebenarnya, yang paham dengan hadis Nabi semacam ini, oh, jam berapa saja, ada kepentingan apa saja, letakkan dulu. Bayangkan 1 jam sama dengan 30 jam sholat sunnah, 1000 rakaat terus menerus. Hadirin rahimakumullah, itu 1000 rakaat itu salat, kan masih ada lagi itu, sama dengan besuk 1000 orang sakit ya, hadisnya kan begitu ya, 1000 orang sakit. Kira-kira ngebesuk orang sakit ya, kita nengok orang sakit itu, kalau 1000 orang sakit kira-kira memerlukan waktu berapa lama? Sebulan
Dapat enggak 50 orang sakit selama ini, Pak? Jarang, mana sebulan 50 orang sakit. Berarti banyak banget orang sakit ya, jangan, mudah-mudahan sehat semuanya. Ya cuman ini bukan soal besok orang sakit, ya banyak orang sakit atau tidak, ini fadilah, keutamaan dan pahalanya. Kalau dalam kitab Tangkihul Qaul itu tentang bab iyadatul marid, apalagi di Ihya Ulumuddin tentang iyadatul marid, tentang membesuk orang sakit itu, nengok orang sakit, datang mendoakan orang sakit, itu pahalanya luar biasa. Sepanjang jalan itu dikawal oleh para malaikat, dan nanti ketika sampai di hadapan orang yang sakit itu ketemu dengan Allah. Wah, bayangkan. Jadi besarnya pahala. Sampai sebenarnya yang sejauh kita lewat, sejauh kita berjalan menuju orang sakit itu semua tumbuh-tumbuhan di sekitar kita itu memuji kita, ya, memuji kita itu. Allahumma ya Karim. Nah, kalau satu orang sakit saja semacam itu, apalagi 1000. Ya, untuk mencapai 10 orang saja 1 bulan udah susah, ya. Iya Pak, kira-kira kalau sebulan itu cuma dapat 10 orang misalnya Pak, wah kalau 50 orang ya harus keliling rumah sakit itu, ya harus keliling rumah sakit itu dalam rangka ibadah, mencari pahala, membesuk orang sakit. Kalau orang yang kenal-kenal saja barangkali nggak nyampe. Ya kalau 10 orang saja kira-kira 1 bulan 10 orang. Kalau 1000 orang itu perlu berapa bulan Pak? 100 bulan. Betul. Nah 100 bulan ini berapa tahun itu? Kurang lebih 8 tahun Pak. Jadi kalau kita lihat ini, kalau lihat fadilah begini, kita duduk 1 jam ini sama dengan 8 tahun. Selama 8 tahun kita membesuk orang sakit mencapai 1000 orang. Kalau dapat Pak, insyaallah ya. Masih ada lagi itu seperti mengiringi jenazah sampai kubur, ya, bahkan dari sholatnya, dari sholat jenazah itu, sholat jenazah kemudian mengiringinya sampai di kubur. Kira-kira sholat jenazah sampai mengiring ke kubur itu kalau 1000 jenazah perlu waktu berapa lama? Hah? Iya, perlu waktu berapa bulan, berapa tahun Pak untuk mencapai 1000 jenazah? Ya iya, kalau ada meninggal massal begitu ya, iya sih, tapi ya Rabbana na'udzubillah, ya kita juga tidak pengen banyak orang meninggal gara-gara pengen cari pahala ini, begitu enggak ya. Cuman ini menunjukkan betapa besarnya pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk 1 jam di majelis ilmu, saya jadi teringat begini Bapak Saudara sekalian, rahmatullah ya. Makanya dengan hadirnya kita ini luar biasa dicintai oleh Allah, apalagi di waktu-waktu berat untuk datang, ya insyaallah ya, pahala tadi itu ya dalam keadaan seperti apa saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sama. Ya kemudian Bapak Saudara rahimakumullah, ya sehari-hari ini ya kita sedang menyambut datangnya bulan Dzulhijjah ya. Bentar lagi kita akan masuki Dzulhijjah, kalau tidak salah hari Sabtu besok ya. Kalau sebagian kalender itu Jumat malam Sabtu itu tanggal 1 Dzulhijjah. Ya Pak. Ya kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau teringat fadilah keutamaan daripada Ramadan tapi sudah berlalu, ini sebentar lagi kita menyambut datangnya Dzulhijjah dengan keistimewaannya, keberkahannya, keutamaannya.
Ya tinggal kita mau mengamalkan atau tidak ijazah-ijazah, perintah-perintah ibadah khusus di bulan Dzulhijjah itu. Hadirin rahimakumullah. Karena ya saya sering teringat ya kalau di Idul Fitri itu didahului puasa, Idul Adha pun didahului puasa, Pak. Ya bahkan mulai daripada Dzulqa'dah, saya sudah membahasnya pada saat itu, Pak. Kalau tidak salah subuh waktu itu saya ingat itu. Kalau puasa mencapai 3 hari di bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah atau Muharram atau Rajab itu, kalau bisa Kamis, Jumat dan Sabtu, maka Allah akan mencatat pahala baginya seperti ibadah 900 tahun. Bayangkan 900 tahun puasa 3 hari di bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah. Besok itu menurut sebagian kalender itu Idul Adha itu bisa hari Senin ya. Bisa hari Senin atau bisa juga hari Ahad. Allahu a'lam, tinggal kita menunggu hari Jumat sore besok pemerintah menetapkannya di negara kita ini seperti apa. Di Saudi pun ya kalau sekarang belum menentukan. Di sana nanti penentuannya ya tanggal 1 Dzulhijjah itu, Pak. Wukuf Arafah itu kapan? Nah itu kalau Idul Adha hari Senin, oh Masya Allah, puasa dari Kamis jangan berhenti itu. Kamis puasa, Jumat, Sabtu, Ahad. Jadi sambung ke hari Arafah. Karena orang puasa Arafah sebaiknya bukan hanya tanggal 9 Dzulhijjah saja, tapi dari tanggal 8-nya hari Tarwiyah itu sudah puasa. Baru dengan 9-nya. Kalau bisa dengan tanggal 7-nya supaya mencapai 3 hari. Kalau bisa, ya amalkan hadis yang tadi. Kamis, Jumat, Sabtu, minggunya Arafah. Atau mungkin Arafah waktu besok itu di hari Sabtu barangkali, Allah Pak. Ya sudah, nyambung Pak. Itu hadis di atas hadis. Yang 3 hari tadi itu hadisnya lain, Arafah pun lain. Ya. Itu sama-sama ada hadisnya, itu puasa. Atau barangkali ada orang yang mau dari tanggal 1 Dzulhijjah, oh silakan. Nah, ini hati-hati nih. Ini ada yang membahasnya berbeda. Saya kurang tahu itu, mungkin Allah alam referensinya dari mana orang itu. Ya dia melarang itu puasa dari tanggal 1 Dzulhijjah. Nggak ada. Ya memang biasanya orang-orang yang gampang melarang ibadah itu, Pak. Itu dalilnya cuma 3, nggak ada lagi dia. Nggak ada perintah, nggak ada hadis, nggak ada contoh. Ya kan? Paling itu aja. Oh jangan, tuh nggak ada hadisnya. Jangan, nggak ada perintahnya. Jangan. Tidak ada contohnya, Nabi nggak mencontohkan. Bapak Saudara sekalian, rahmatullah. Puasa dari awal Dzulhijjah itu mulai daripada hadis sampai ayat Quran. Ini kalau dari bahas begini barangkali masa begitu ya. Iya, alhamdulillah. Coba itu ketika Nabi SAW, hadis Aisyah radhiyallahu anha, sangat sahih ini hadis. Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabba ila Allah Ta'ala min ashril awail min syahri Dzulhijjah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dari hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Dan sekarang ditanya, puasa itu amal saleh apa tidak? Pasti itu amal saleh. Ya sudah, ini hadisnya, Pak. Kenapa dilarang? Ini orang yang melarang dia kalau cuma nggak mau karena sunnah ya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai dia merasa itu suatu kesalahan, apalagi dia melarang orang lain, tolong kaji lagi. Gimana dia mengkajinya, Pak? Belum lagi malam-malamnya didukung oleh ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa malam-malam 10 awal Dzulhijjah itu ayat Quran. Walayalin ashar. Ya, malam-malam 10 awal Dzulhijjah.
Ya, sekalipun ulama malam-malam 10 itu ada yang memaknai layalin asyr itu 10 akhir Ramadan. Tapi banyak ulama mengartikan itu 10 awal Dzulhijjah. Ini Pak. Jadi ya jelas ya hadisnya ada